Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih kalian hari ini? Semoga dalam keadaan baik ya. Alhamdulillahirobbilalamin, aku bisa share lagi ya kegiatan random ibu rumah tangga ini. Di video kali ini aku awali dengan mengganti kain di meja makan aku, karena kemarin itu kain yang aku pakai itu udah kotor banget. Jadi di hari ini aku mau ganti kain buat menutup meja ini ya, karena kan meja ini tuh atasnya udah banyak noda ya, yang udah nggak bisa dihilangin. Udah pernah aku elap-elap juga, ternyata memang si nodanya nggak bisa hilang. Jadi caranya biar kelihatan lebih rapi, ya udah aku tutupin aja pakai kain yang ada di rumah. Sebenarnya ini tuh kerudung ya teman-teman, tapi udah lama nggak dipakai, ya udah aku jadiin aja kain penutup meja makan ini. Lanjut, di sini aku mau masak mie. Kebetulan di rumah itu lagi ada pakcoy sama jamur enoki. Jadi ya udah aku jadiin aja topping buat mie yang aku mau masak ya teman-teman. Tapi sebelum aku masak mie, ternyata kakak Diza minta alpukat. Jadi ya udah aku bikinin dulu alpukat yang aku campur sama susu kental manis. Kebetulan aku beli alpukatnya itu yang udah matang ya teman-teman. Ini tuh murah ya, harganya cuma 17.000 per 1 kilonya. Walaupun memang si kulitnya itu kelihatan keras, terus hitam gitu ya. Tapi alhamdulillah untuk isinya ini mulus ya teman-teman. Terus udah matang juga, jadi nggak perlu nungguin dipeyem dulu gitu ya. Bisa langsung dimakan, alhamdulillah. Nah, karena alpukatnya udah jadi, di sini aku mau lanjutin masak mie. Sebelum aku mau masak mie-nya, di sini aku mau nyiapin dulu air. Mau masak airnya dulu ya teman-teman. Jadi nanti pas airnya udah setengah mendidih, baru aku masukin mie sama topping-toppingnya ya. Nah, di sini aku punya mie ayam geprek sama mie sedap goreng ya teman-teman. Nah, ini tuh salah satu cara aku buat berhemat. Jadi si mie ini tuh kan cuman ada 3 ya, pastinya kurang buat aku sama keluarga. Jadi biasanya aku itu oplos sama mie urai yang burung dara yang kecil itu tuh harganya murah ya teman-teman. Itu tuh 2.500 per 2 bungkus. Jadi aku bisa jadiin mie-nya itu jadi lebih banyak gitu. Nah, di sini aku mau potong-potong dulu pakcoynya, kemudian aku mau dibagi-bagi, disuir-suir si jamur enokinya. Kebetulan ini jamur enokinya itu nggak aku potong-potong ya, cuma disuir kayak gini. Aku buang aja yang ujungnya sedikit. Nah, ini ya teman-teman, mie urai ini yang aku maksud ya. Jadi biar si mie-nya itu jadi lebih banyak, biasanya aku oplos sama mie ini ya teman-teman. Kalau untuk masalah bumbunya, kalau yang mie goreng itu aku tinggal tambahin aja kecap sama kaldu bubuk ya sedikit. Itu juga sama ya, kalau bikin yang mie kuah juga sama sih. Sama aku ditambahin lagi kaldu bubuk sedikit biar si rasanya itu enggak jadi hambar ya, karena terlalu banyak mie-nya. Nah, di sini untuk toppingnya aku punya pakcoy, jamur enoki sama telur ya teman-teman. Alhamdulillah ini toppingnya banyak karena ya aku mau ngabisin stok yang minggu kemarin ya teman-teman. Ternyata di sini si panci yang buat masak mie-nya itu kekecilannya teman-teman, makanya aku ganti aja pakai katel biar semua mie-nya itu masuk ya. Tadinya aku pikir bakal cukup gitu ya semuanya, ternyata enggak ya. Ternyata ini kebanyakan ini ya yang mau dimasaknya, jadi ya udah aku ganti aja sama katel. Gimana nih teman-teman, udah pada liburan atau belum nih? Aku doakan buat kalian yang mau liburan
Semoga Allah lindungi ya di setiap perjalanan. Terus semoga Allah lancarkan juga liburannya. Selamat, sehat sampai tujuan dan pulang juga selamat sehat ya. Amin ya robbal alamin. Kalau untuk aku belum ini ya, belum mutusin pergi kemana-mana ya teman-teman. Sebetulnya anak aku juga udah ini ya, udah minta pengen pulang kampung ya ke Ciwidey, tapi akunya masih maju mundur karena banyak banget ya pertimbangan buat aku kalau mau pulang kampung ya teman-teman. Selain dari perginya itu kesananya kan pakai mobil sayur ya punya bapak aku. Nah pulangnya juga pasti pakai mobil sayur itu, dan itu harus jam 12 malam atau jam setengah 1 malam ya teman-teman kalau mau pulang sama bapak aku. Karena kan sekalian jualan juga ya kan di pasar. Nah itu sih jadi pertimbangan aku mau ke sana atau enggak gitu ya. Kalau dulu mah ya aku bisa sih ya pergi sama suami, pulang sama suami, karena kan dulu masih punya ya motor. Tapi untuk sekarang itu si motornya itu nggak ada ya teman-teman. Jadi ceritanya itu waktu aku pas 2 minggu baru ngontrak di daerah sini, motor aku tuh kemalingan ya teman-teman. Masya Allah, pokoknya mah itu teh ujian pas aku awal ngontrak ya, motor aku kemalingan. Dan sampai sekarang itu belum terganti ya itu ya si motornya. Aku belum punya lagi kendaraan. Tapi ya nggak apa-apa. Semoga nanti Allah gantikan jadi yang lebih baik. Aku malah curhat. Astagfirullahaladzim. Ya gitulah ya teman-teman, pertimbangan aku maju mundur mau main ke kampung halaman itu karena ya pasti pulangnya itu harus malam-malam ya teman-teman, karena ikut ke mobil sayur bapak aku. Terus kan di Ciwidey itu emang cuacanya itu dingin banget ya, apalagi kalau sekarang ya karena lagi musim hujan di sana juga. Jadi gimana ya, aku tuh takutnya si anak aku yang ketiga ini tuh nggak kuat sama dingin kan. Jadi Dede Wira itu dulu itu pernah ke Ciwidey ya pas umur 6 bulan. Ternyata pas pulang dari sana itu dia sakit panas, batuk, sesak napas ya pokoknya mah sampai dirawat lah beberapa hari gitu di rumah sakit. Nah jadi aku tuh jadi trauma gitu ya. Jadi gimana ya, takut gitu ya kalau nanti anak aku pas dibawa ke Ciwidey lagi, takutnya itu dia nggak kuat dingin kayak waktu itu. Makanya jadi pertimbangan aku juga ya mau pulang kampung atau enggak gitu ya teman-teman. Ya aku minta doanya ya, semoga nanti misalkan kalau aku pulang kampung ke Ciwidey, anak-anak aku itu pada disehatkan ya sama Allah, terus dikuatkan juga badannya biar nggak sakit gitu ya, biar enggak kayak waktu itu ya pulang-pulang dari Ciwidey itu semua sekeluarga sakit karena mungkin capek ya di sana, terus pulangnya juga tengah malam kedinginan, badannya juga nggak kuat ya waktu itu. Ya doain ya teman-teman, semoga nanti kalau misalkan aku pulang kampung aku sehat-sehat sekeluarga ya, amin ya rabbal alamin. Terus yang jadi pertimbangan aku selanjutnya ya, selain dari faktor cuaca, faktor trauma, faktor ini ya kendaraan, aku juga mempertimbangkan untuk budget ya teman-teman. Karena aku tuh gimana ya, gak punya budget buat pulang kampung ya. Jadi itu tuh salah satu pertimbangan aku gitu ya, karena kan kalau pulang kampung budgetnya itu jadi double, buat aku jajan terus makan di sana sama budget buat suami aku tinggal di sini ya teman-teman. Jadi suami aku tuh nggak ikut pulang kampung karena kan dia kerja ya, nggak ada libur panjangnya kayak aku gitu ya. Kayak anak aku yang sekolahan. Jadi budget itu bakalan jadi double ya teman-teman, buat biaya hidup aku sama anak-anak aku di sana sama biaya hidup suami aku di sini. Itulah ya teman-teman pentingnya kita budgeting. Ya semoga nanti di 2026
di tahun depan aku budgetingnya itu bener-bener membaik ya, lebih baik daripada sekarang. Doain ya teman-teman, itu salah satu wishlist aku. Alhamdulillah akhirnya masak mie-nya udah beres. Nah, di sini lanjut ya. Ini tuh di sore hari tapi di hari yang berbeda ya, teman-teman. Karena anak aku itu tadinya kan mau pergi ke Ciwidey-nya itu hari yang ini ya, hari yang pas aku ini main, tapi ternyata nggak jadi. Jadi anak aku tuh minta ganti gitu ya, pengen main ke playground. Ya udah aku turutin main ke playground karena ini tuh kebetulan si playgroundnya itu deket ya sama rumah, terus harganya juga alhamdulillah 25.000, udah free kaos kaki, terus pendampingnya juga nggak bayar ya teman-teman. Dan ini juga sepuasnya ya, nggak dibatas jamnya. Jadi anak aku senang ya main kesini karena ini tuh sepuasnya. Buat kalian yang penasaran ya kesini, ini tuh lumayan ya luas si playgroundnya, ada trampolinnya juga, terus ada di atas sama di bawah itu ya, kiri kanan juga itu nyambung ya, ada permainannya di dalamnya, ada wahananya pokoknya di dalamnya ya, bisa anak-anak tuh lari-lari, sama ada kayak gelantungan gitu lah ya di dalamnya. Ini tuh di Borma Bojong Soang ya teman-teman, harganya cuma 25.000, udah free kaos kaki, free pendamping juga, terus gak dibatas ya untuk jam mainnya. Karena videonya mau habis, aku mengucapkan terima kasih yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Insya Allah kita ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.